Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, azizil ghaffar, mukawwirul laila 'alan nahar, tadhkiratan lil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Allahu azza wa jalla, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, jamaah kajian subuh yang dirahmati oleh Allah, kita harus yakin bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu, Allah sudah menentukan takdir manusia. Sebagian akan menjadi penghuni surga, tapi sebagian besar akan menjadi penghuni api neraka. Sebagian ada yang selamat, tapi sebagian besar banyak yang celaka. Semua yang terjadi, baik di langit maupun di muka bumi ini, hakikatnya sudah diputuskan oleh Allah, cuman dirahasiakan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah yang mengenai di muka bumi ini atau pada diri-dirimu illa fi kitab, kecuali sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah mewujudkan, yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat yang mulia ini merupakan informasi paling kuat, karena Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran. Di situ disebutkan tidak ada satu musibah yang ada di muka bumi, entah itu banjir bandang, entah itu gempa bumi, tanah longsor, atau mungkin barusan terjadi kecelakaan beruntun, puluhan orang harus mati. Bahkan ada orang yang sudah memprogram bahwa dia punya urusan ini, urusan itu. Ternyata begitu dia naik pesawat, sudah tidak kembali lagi untuk selamanya. Kenapa? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Wala fi anfusikum, kepada dirimu sendiri. Satu contoh misalnya, tiba-tiba seseorang sakit. Padahal tidak ada tanda-tanda bahwa dia bakal sakit. Tiba-tiba seseorang terkena kanker. Bahkan mohon maaf, teman saya namanya Pak Koko ya, itu penggoes, guru olahraga. Itu ya, Masya Allah. Iya, itu kalau secara kasat mata orangnya sehat, penggoes. Dan bukan yang deket-deket, Pak. Jarak jauh, luar biasa. Lah kemarin, ada 3 hari yang lalu, tidak salah, saya dari Grenjeng naik sepeda, yang memang goes ya, untuk
melemaskan otot-otot ini. Setelah sebulan penuh kita istirahat, pulang, tiba-tiba kok kelihatan seseorang yang namanya Pak Kuku. Berhenti saya. Ono opo Pak? Nggak ngerti itu. Aku kena stroke. Ada tandanya? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba. Kemudian dia memberikan nasihat sama saya. Karena itu tolong, bah, sampean ini lek egois, lek mau berhenti jangan langsung, tapi harus bertahap. Aku iki langsung. Begitu saya pensiun berhenti. Dia mengatakan seperti itu. Akhirnya ya iki jadinya saya terkena stroke. Tapi itu asbab ya. Allah sudah menentukan. Tak tahu. Iya. Sekolahnya di kok enggak kena. Kok enggak masuk. Halo. Ini. Di kanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita dianjurkan untuk mensiasati takdir itu bagaimana? Supaya kita ini tidak terlalu gelisah menghadapi hidup ini. Sebab kalau kita nuruti akal kita, perasaan kita, yang jadi itu hanya galau. Yang timbul itu hanya kegelisahan belaka. Kok ngene aku, kok ngono aku. Maka ada 4 langkah yang harus kita praktekkan ketika mensiasati takdir seperti ini. Karena Nabi pernah menyatakan inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang aku ciptakan, kata Allah, itu kolam. Bukan kolam renang gitu Pak ya. Maksudnya pena. Pulpen. Kolam. Kolam itu pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena ini, qala lahu uktub. Catat wahai pena. Pena itu bisa berbicara karena Allah yang mengajak bicara. Qala madza aktub. Apa yang aku harus catat ya Allah? Uktub ala maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Catat apa yang terjadi terus sampai hari kiamat. Catat ini, semua catat. Kemudian itu dirahasiakan oleh Allah. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada bapak-bapak dan hadirin ya, ibu-ibu, agar mensiasati takdir ini. Kan ini misterius takdir ini, tak berubah. Moro-moro ini, moro-moro seperti ini. Tiba-tiba baik, tiba-tiba buruk, tidak tahu. Tiba-tiba ini seperti satu kejadian ini, ada seorang tidur dengan suaminya. Ternyata istrinya sudah tidak bangun lagi. Sampai bojone ngomong, ini ada apa ini? Kenapa ibu moro-moro mati? Yaitu takdirnya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal. Yang pertama, kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Karena doa ini merupakan ilham yang terbaik dari Allah. Kebanyakan manusia itu berdoa kalau kepepet, Pak. Nggak ada masalah, oleh seruat teman ya. Lewis pasar mulai sepi, keadaan sudah seperti ini, baru ndonga. Keliru. Itu baik, tapi ada yang lebih baik, kata Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Kenallah Allah dikala kamu dalam keadaan senang, supaya Allah kenal kamu ketika kamu menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Coba,
Minta kepada Allah kapan? Senang, susah. Waktu dalam keadaan lapang atau waktu kita kepepet. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanin. Rasulullah itu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Bukan hanya waktu susah saja. Waktu senang tetap berdoa. Kenapa? Karena doa ini bisa merubah segalanya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi menyatakan, La yaruddul qadar illa du'a, wa la yazidu fil umar illa al-birra. Wa inna rajul la yukramu rizqa bidalli yusibuh. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa demi doa yang kita panjatkan. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan yang kita lakukan. Walaupun kita sudah mati berkalang tanah, tapi amal kita ini cukup, tidak masalah. Nyaman kita hidup ini. Walaupun kita harus hidup di alam kubur, tidak apa-apa walaupun sendirian. Kenapa? Amalnya cukup. Dia banyak berdoa kepada Allah. Dan seseorang itu diharamkan rezekinya, itu disebabkan karena dosa yang dilakukan. Ayo, langkah pertama, minta, mohon, berdoa kepada Allah. Kemudian, nun sewu, kalau sampean wis kepepet ya, namanya manusia ini kadang-kadang mengalami jalan buntu. Aduh, kok wis ruwet rupane rek, ndak iso rupane. Kalau dengan manusia bolehlah kita sharing ya. Tapi mintanya, keluhan harus kepada Allah. Bukan kepada manusia. Manusia ini sharing, ya apa menurut sampean? Aku ini ngene-ngene. Tak apa-apa. Tanya sama orang-orang yang alim, yang pintar, yang betul-betul ikhlas. Dia akan memberikan nasihat. Tapi begitu keluhan kepada Allah. Anda ketika menghadapi ujian sampai notok ya, tidak mampu ya apa itu ada satu doa. Apa doanya? Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup itu lebih baik. Matikan aku ya Allah selama mati itu lebih baik. Itu doa pamungkas ketika sampean sudah wis notok, wis ruwet, wis todok gundu kasaran. Coba doa itu, Pak. Kemudian kadang Nabi berdoa yang lain. Begitu beliau menghadapi kesulitan, beliau menyatakan, Allah Rabbi, la usriku bihi syai'ah. Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukan sesuatu denganmu ya Allah. Ucapkan berkali-kali sampai mantap dalam hati. Maka di situ ada jalan keluar. Gak mungkin tuh sampean tambah ngeprek, tambah dak karuan, enggak. Allah pasti memberikan perubahan positif. Tapi syaratnya yaitu doa. Minta sama Allah. Siapa sih manusia yang paling banyak berdoa? Nabi Muhammad. Nabi ini sekali waktu ya, walaupun nggak terus-terusan. Beliau kadang berdoa mulai dari habis asar, Pak. Setelah wirid apa, berdoa sampai menjelang maghrib. Coba bayangkan. Opo ae sing dijaluk mbek Nabi. Padahal dia manusia paling sempurna. Tapi terus meminta kepada Allah. Nah, kita ini kan enggak, Pak. Ya itulah wis loro kabeh buru berdoa. Waktu tenang, waktu lali, ya itulah kita. Karakternya masih seperti itu. Nah, ini yang pertama. Coba biasakan berdoa, meminta kepada Allah. Dan banyak lagi ya doa-doa yang diajarkan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua apa? Usaha.
Usaha ini wajib hukumnya. Nggak boleh kita berleha-leha, berpasrah diri tanpa ada ikhtiar di dalamnya. Usaha ini kata Nabi, innallaha kataba alaikumus sa'ya fas'ah. Allah mewajibkan kepada kamu untuk berusaha. Usaha. Coba ketika Maryam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika dia hamil, subhanallah, tanpa suami, Allah memberikan ujian yang sangat berat. Allah memerintahkan untuk ngoyak kurma. Nggak mungkin orang perempuan kurma saono, hatta Hercules tak kuat ngoyak, nggak mungkin. Tapi Allah memerintahkan. Kenapa? Di situ ada usaha. Begitu diotek ke Abu Maryam, rontok semua. Agar kurma setengah masak itu dimakan untuk ngademno pikirannya, karena ujian Maryam itu sangat berat. Karena itu Nabi pernah menyatakan 4 manusia terbaik di muka bumi ini, dari kelompok wanita itu ada 4. Coba siapa saja, Pak? Pertama Maryam, yang memang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Asia, bisa. Asia, bukan Aisyah ya, Asia. Asia ini adalah istri dari Fir'aun, laknatullah alaih. Dia dibunuh oleh Fir'aun, bayangkan ya. Dia dengan beberapa anaknya itu diperintah untuk nyebur. Kalau enggak, dia diperintah untuk kafir. Tapi tetap dia bersikukuh. Tapi begitu anaknya yang kecil ini, yang masih digendongannya, berat ini. Asia ini berat sekali. Saking seakan dia apa? Ternyata anaknya berbicara. Ibu, tetap laksanakan ya. Nggak ada masalah. Semangat langsung. Itu ujiannya sangat berat. Kemudian Khadijah, istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau pun tidak berpoligami ketika ada Khadijah. Kenapa? Ya sangat mulia sekali. Jangankan kita ya, Allah Subhanahu Wa Taala ini kirim salam kepada Khadijah. Sampai malaikat Jibril itu aku yuk kirim salam kepada Khadijah. Karena mulianya wanita itu. Bagaimana tidak mulia? Dia mendampingi Nabi secara sendirian. Dia korbankan seluruh hartanya untuk kepentingan Rasulullah, untuk kepentingan Islam. Sampai Nabi ketika tidur di pangkuan Khadijah, Nabi mengatakan, ya Khadijah, aku ini menyusahkan kamu. Gara-gara aku koni tidak disenangi wong kampung gitu. Kata Khadijah, jangankan itu ya Rasulullah, seandainya nyawa harus dikorbankan, tak kena kabeh. Itu hebatnya Khadijah. Karena itu tidak ada wanita sehebat Khadijah. Kemudian yang keempat adalah Fatimah. Fatimah yang disebut dalam hadis itu 4 ya. Fatimah. Fatimah ini putri Nabi yang siap selalu berada di gardan depan. Walaupun Nabi dicaci maki, walaupun Nabi dilempar perut onta yang sudah disembelih itu, bayangkan ya, ditaruh di punggung Nabi. Siapa yang berani? Tidak ada orang yang berani. Sahabat tidak berani. Karena sedikit. Fatimah berani. Marah Fatimah sama orang-orang Quraisy waktu itu. Orang Quraisy diam semua. Itu dia. Kenapa kamu kok berbuat jahat kepada ayahku? Padahal ayahku mengajak kamu untuk keselamatan dunia akhirat. Sampai seperti itu. Nah, kita kembali. Yang kedua, apa? Usaha. Kemudian yang ketiga, untuk mensiasati takdir ini kita dianjurkan untuk berpasrah diri. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan
Mereka selalu berpasrah, bertawakal kepada Allah. Dan ini sikap orang-orang mukmin. Orang yang kuat imannya, dia selalu memasrahkan diri kepada Allah. Jangan mengunggulkan akal, jangan mengunggulkan uang, jangan mengunggulkan kesehatan. Boleh, aku tidak berolor dari sopo, ojo sombong. Siapa kita ini? Tidak punya apa-apa. Kadang-kadang ada orang gunggung saya, tidak enak ya. Masa Ustadz digunggung? Wah, Masya Allah ya Ustadz ini ya, sehat pun, masih tutup endi kuat. Wes tutup endi ngelangu sampai berapa kali putaran, hebat. Aja ngomong ngono ta, terus kedelep aku kok begini. Tidak ada apa-apanya kita ini. Ini orang kadang-kadang gunggung ini keliru. Misalnya ini bukan anak kecil ya, tapi repot banyak di manusia. Atau mungkin dia sungguh-sungguh, cuma tidak tepat ya. Seperti waktu kami berhenti merokok itu Pak. Sampai tidak kagum. Di Al-Huda saya di Parani. Sampaian ini memang hebat. Apa hebat? Begitu berhenti merokok, tidak merokok sampai saya. Enggak, itu pertolongannya Allah. Sampai tidak ruyung, aki paling lemah. Seandainya tidak diberi pertolongan oleh Allah, tidak kuat. Ngerokok mana aku tidak mampu. Tapi Allah yang memberikan pertolongan. Dan itu betul kan? Begitu saya berhenti, tapi ya terus mimpi ngerokok terus sampai surah, mimpi sampai kaget-kagetan. Saya merokok mulai kecil, mulai SD, sampai umur sekitar lebih ya, sampai umur 30 kan. Terus tua ya. Ada di tukakno ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu kita kembali lagi pasrahkan diri kepada Allah. Kemudian di situ mungkin sudah sering kita sampaikan, tapi penting untuk kita ulang ya. Begitu Anda keluar dari rumah, jangan lupa doa dengan doa tawakal. Kalau Anda keluar di kala subuh, tambah doanya. Apa doanya? Pertama, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini di subuh, Pak. Dan iringi dengan doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura. Ya Allah, jadikan aku bercahaya. Kananku bercahaya, kiriku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, atasku bercahaya, bawahku bercahaya. Jadikanlah aku selalu bercahaya. Artinya melakukan ketaatan-ketaatan. Itu ketika subuh, Pak. Khusus subuh. Karena dalilnya seperti itu. Subuh. Jadi kita keluar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah. Baca doa itu, Allahumma ja'al fi qalbi nur, sampai selesai. Seperti yang kami terangkan tadi. Seperti itu namanya doa tawakal. Nah, kemudian yang terakhir, karena waktunya ini, yang terakhir kita harus mensiasati menerima keputusannya Allah. Mungkin ya, putusannya ternyata tidak menyenangkan kita. Tidak masalah, Pak. Karena di situ ada hikmah yang kita sendiri tidak ngerti. Kita ini kan bodoh, Pak. Allah yang mengatakan doluman jahula. Manusia itu dolim dan bodoh, koyok pinter-pinter, tidak ada apa-apa. Maka putusan Allah itu yang terbaik. Mohon maaf ya, misalnya putusannya anak harus mati. Tidak apa-apa, itu yang terbaik. Memang secara kasat mata, aku ya Allah ya anakku. Tidak. Di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Mungkin bisa memasukkan kita ke dalam surga, menghindarkan kita dari api neraka, cuman kita tidak tahu. Tiba-tiba kecelakaan ya. Berapa tahun yang lalu saya masih ingat ya, wis minggir loh Pak, wis minggir numpak sepeda pancal, bayangkan. Kata sepeda mini,
Tidak bisa banter kan. Itu tiba-tiba ada anak perempuan naik sepeda motor nyelonong nubruk pas di sepeda pancal itu, mencelat saya. Astagfirullahaladzim. Saya pertama kaget loh, mikir loh, apa salahku gitu, apa? Kecuali saya nyabrang, kecuali saya mungkin salah jalan, enggak begini. Tapi akhirnya kita berpikir, itu ditakdirkan sama Allah. Kenapa kita harus marah-marah? Sudah, itu ditakdirkan oleh Allah. Kita menerima putusannya Allah. Itu yang terbaik. Pokoknya putusan Allah itu tidak ada yang jelek. Walaupun menurut kasat mata, oh elek gitu, enggak. Cuma kita tidak ngerti. Seperti apa? Mohon maaf ya, mudah-mudahan aja sampai ya. Misalnya sampai cerai. Ini cerai ini kan sesuatu yang paling berat di dalam rumah tangga. Tapi kalau itu sudah putusannya, sudah diambil jalan yang terbaik, enggak apa-apa ya sudah. Mungkin jodohnya sampai situ. Seperti itu. Ayo, 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa? Berdoa, minta sama Allah. Kita ini siapa? Ojo mentang-mentang, Mbak. Kadang-kadang kan orang ketika dapat musibah, kok iso ngene iki? Loh, sampai ini sapa? Sampai ini makhluk ditentukan oleh Allah. Tak boleh ngomong, oh ya apa? Loh, apa salah? Nabi apa salahnya? Coba. Nabi dorong salah belas loh, Pak. Kita ini memang banyak salah. Nabi tidak pernah ada salahnya. Dibendoi, diusir, dijadikan wonte. Seperti itu. Kemudian yang kedua, coba iringi dengan usaha maksimal. Mari usaha sampai tenang, wes. Ya Allah, saya sudah usaha, selesai. Kemudian yang ketiga, berpasrah diri, bertawakal kepada Allah. Kemudian setelah itu menerima putusannya Allah. Pasti takdirnya baik. Karena Nabi pernah menyatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap seseorang itu dimudahkan kepada apa yang sudah ditakdirkan. Ini gara-gara sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa kita harus usaha, harus pasrah? Maka Nabi mengatakan, i'malu, jangan, kerjakan, usaha, beramallah. Kemudian Nabi mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap seseorang itu dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan. Kalau ditakdirkan menjadi penghuni surga, ya kayak sampean ini, insya Allah dia giat untuk menimba ilmu agama. Yang kedua, dia berusaha untuk mengamalkan ilmu. Bukan hanya sekedar ditumpuk katanya Ustadz Satsari tadi, enggak, tapi perlu diamal. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, monggo. Nggih. Bisa enggak Terus? Nah, itu tadi. Yang keempat, harus menerima putusannya Allah. Sudah notok. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan doa loh, enggak. Tetap kita berdoa. Apa kata Sayyidina Umar? Saya ini tidak peduli saya dikabulkan doanya atau enggak. Yang penting ini perintah dari Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku, aku akan kabulkan doa. Karena pasti doa itu di 3 kemungkinan. Pertama, langsung dikabulkan mungkin, atau waktu yang dekat, 15 hari, 1 bulan. Atau untuk menolak bala yang lebih besar lagi,
Atau yang ketiga sebagai invest akhirat. Karena tidak nutup amal kita untuk masuk surga. Makanya dikai ngono be Allah ditumpuk jangan doa-doa yang tidak dikabulkan supaya berat timbangan amal. Begitu. Iya, ya itu sudah. Kemudian yang paling akhir ini sebetulnya apa, Pak? Sabar sudah. Tapi apa mana? Sabar, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan tak sabar. Sabar sudah. Karena itu saya teringat ketika Ustadz Syafiq ditanya oleh seseorang, ya apa ini Ustadz, saya gini, tolong jangan ngomong sabar. Loh, ya apa? Ini sabar ini merupakan tameng yang paling ampuh. Pokok ojo ngomong sabar, ya apa mana? Sabar ini utama. Innamal ilmu bita'allum wal ilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar seperti ini. Dan sabar dengan apa? Bitahallum, dengan belajar sabar. Kita ini kan aslinya gerusa-gerusuk, Pak, terus terang. Dah maru. Oh, dulu, sabar dulu. Begitu saja. Okay. Ya, silahkan Pak Mutakin. Pulang dari oleh apa? Wabah. Penyakit. Kenapa? Oke. Iya. Bagaimana sikap kita? Ingat ya, tidak semua keliru jenengan. Tidak semua orang datang ke sana itu bawa penyakit. Enggak. Kalau Anda merasa sanksi atau ragu, tidak usah ke sana. Tidak apa-apa. Tapi ingat ya, tidak semua yang datang dari sana itu bawa penyakit. Tidak mau bawa keberkahan. Kalau ada, ini tidak banyak biasanya, Pak. Ada, tapi tidak banyak. Insya Allah, apalagi dari rumahnya Allah ya. Kita ini butuh doa dari dia, tidak ada apa-apa. Dan jangan ragu, Nabi menyatakan, "Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tuma'nina wal kadhib riba." Tinggalkan apa yang meragukan. Tapi kerjakan apa yang meyakinkan kamu. Karena yang meragukan itu adalah kedustaan dalam hati. Mungkin bisa bisikan-bisikan dan lain sebagainya. Tapi keyakinan ini adalah satu kebenaran. Tapi kalau ada informasi kuat misalnya, oh ternyata bawa wabah misalnya, jangan datang. Nah, tidak usah. Tapi itu jarang. Bukan berarti nggak ada yang bawa wabah, tapi tidak semua. Malah yang terbanyak itu membawa keberkahan. Begitu. Lihat, panjenengan bisa memenit kok ake sing kena ini, tidak usah datang. Begitu. Ya. Kalau monggo, oke, Mas Didik, monggo. Salam. Ustaz tadi cerita Ustaz Syafiq, saya pernah dengar Ustaz kali dia sering cerita Nabi Ibrahim suka malaikat Israel itu di zaman itu suka turun ke bumi dan ketemu Nabi Ibrahim. Terus jalan ketemu temannya Nabi Ibrahim. Tuh, siapa itu? Itu temanku. Masya Allah.
besok aku disuruh mencabut ruhnya dia. Tolong. Nabi Ibrahim tidak sampai hati mau mengatakan ke temannya. Sampai Nabi Ibrahim pergi jauh, kemudian meninggalkan kan tidak sampai hati. Waktu berjalan, dapat 1 tahun belakang, ketemu lagi Nabi Ibrahim sama temannya. Kamu kok masih hidup? Ya, sementara cerita Nabi Ibrahim. Aku pernah ketemu lagi, apa itu malaikat Israel mencabut. Apa ya amalan apa yang kamu lakukan? Katanya dia mensodakokan seluruh harta. Seluruh hartanya. Sebagian hartanya. Yang kedua, ada cerita-cerita tentang silaturahmi orang yang mau meninggal dan mau dicabut. Anu itu ya, udah tidak jadi. Nah, pertanyaannya, katanya ajal itu tidak bisa ditanggungkan sedikit pun. Maupun. Nah, itu yang mana yang kita? Iya. Nah, ya cerita ini perlu di recheck lagi cerita ini. Oh, Nabi Ibrahim sampai terus melarikan diri seakan hal yang kayak mustahil, tidak seperti itu. Memang ya, tidak semua ya, walaupun ustadz sunnah tidak selalu tepat. Kadang-kadang ada bawa hadis-hadis yang ya ada Israiliyat, kadang itu biasanya di Israiliyat. Tidak ya, tidak. Allah ini innallaha la sesungguhnya Allah ini tidak akan mengundurkan ajal apabila sudah datang waktunya. Yang ada itu, yang ada cerita, dan ini cerita kuat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu didatangi oleh Israel, didatangi oleh Malakul Maut. Malakul Maut ini selalu datang ya kepada para nabi. Kadang sesekali, tapi kalau sudah mau mati pasti datang. Karena dia sudah memberitahu, sudah waktunya. Nah, ini kok tiba-tiba dia datang kepada Nabi Sulaiman. Ini yang benar. Nabi Sulaiman dia datang. Ya Nabi Allah, aku melihat temanmu itu kok dekene, Malakul Maut. Loh kenapa? Ini sebetulnya nanti ini sudah waktunya mau tak cabut. Tapi kok sedek ini? Kata Nabi Sulaiman, iya. Nabi Sulaiman diam, orang ini rupanya kok tidak enak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini orang delok ayam be aku sampai ketakutan. Oh, itu siapa? Itu Malakul Maut. Apa katanya? Aku kok ketakutan sama orang, tolong ya. Saya ini minta tolong kepada engkau wahai Sulaiman supaya aku dipindahkan ke India kono wis. Wis jarno wis ado wis. Oh iya kata Nabi Sulaiman. Betul, ketika dipindahkan ternyata malaikat itu sudah nunggu di situ, sudah waktunya. Itu yang benar cerita itu. Jadi masalah ajal tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa dimajukan. Walaupun sesaat. Ini satu keputusan dari Allah. Tidak mungkin misalnya. Memang ada Mbak berita, tapi hanya sifatnya global. Seperti man sarrahu an tatula hayatuh wa yuzada fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah nyambung silaturahmi. Betul itu. Tapi kan tidak tahu orang ini. Kalau sudah waktunya, masih orang itu silaturahmi bendino, Pak. Kalau sudah waktunya, pasti berangkat. Pasti berangkat. Tidak boleh kita mengatakan, ini ya Allah, ahli silaturahmi kok mati. Tidak, habis waktunya. Ada ajal. Nabi sendiri manusia terbaik, umurnya cuma 63 tahun loh, Pak. Kayak menurut kita kurang panjang, aja ini 1000 tahun kayak Nabi Nuh. Enggak, ya sahih. Seperti itu. Okay. Ya, karena yang cerita itu orang salah jadi mereka lebih memegang hadis-hadis yang akurat. Gitu ya. Tidak mesti ya. Terus yang kedua,
Kalau orang yang mati suri banyak cerita-cerita kita begini, kita sampai kita luput masih hidup lagi. Banyak kok udah tipis belas. Iya, itu belum mati aslinya, Pak. Itu belum mati, istilah wong Jawa itu mati suri. Enggak, itu belum mati. Kok enggak percaya, jempolannya obongan gitu. Enggak kicat-kicat ya. Memang belum mati. Nah, cuma koyok mati. Seperti kejadian di Kunir dulu, berapa tahun yang lalu. Itu orang sampai datang, termasuk Ustadz Abdurrahim Nur, Ustadz Muhammad Ghanim. Kita masih kecil waktu itu. Akhirnya kita kepingin cerita, ya apa ya Ustadz? Kok jarang. Iya, kita ke sana, ternyata orang Kunir ini satu orang, itu jarang terjadi. Dia mengatakan bahwa saya ini mohon maaf Pak, ini sampai yang datang ini siapa katanya. Saya Ustadz ini. Ditunjukkan, oh alhamdulillah, saya ini mohon maaf, saya ini orang jahat katanya. Saking jahatnya orang ini, ojo papa kucing loh salah ya Pak. Lewat situ pekarangan langsung dibendok ambek latih. Saking jahat. Dia enggak mau tahu pokoknya watake kasar. Subhanallah, kok orang ini tiba-tiba kayak mati, Pak. Sebetulnya enggak mati. Kayak mati, orang-orang lihat, wah mati, bisa nih, wis apa iki? Mosok ate digeneng no masih wong jahat iki. Saken. Mosok ndak sing ngubur. Datang semua, kemudian dimandikan ceritanya. Dimandikan, begitu ditaruh di tengah rumah, di sewek itu ya, ditutupi sewek, moro tangi, Pak. Sopo ndak kedabalan kabeh. Dah ojo mawon. Dulu ribet kok dadi wong liya. Dulu ribet. Aku iki dorong mati kata ngamuk ini orang. Memang belum mati. Hanya memang katanya orang Jawa mati suri. Enggak, itu belum mati. Akhirnya dia cerita bahwa saya ini ditemoni si fulan, saya lihat sendiri, katanya orang ini ngomong sama Ustadz Donim, itu diketok-ketok Pak. Oh, dua jerit. Kalau kemudian ada informasi, kamu belum waktunya, ayo balik. Balik bersih, kedabalan ini. Itu tapi jarang seperti ini. Kadang-kadang Allah akan menampakkan. Begitu, turun waktu nih. Ya, cukup. Jadi